sedang melaksanakan khutbah, kita sebagai si mustami yang dengerin tidak boleh mengisyaratkan. Jangankan berbicara isyarat misalnya, begitu. Misalnya ada orang ngobrol nih di dekat kita, sedang sesuatu sedang berjalan melaksanakan khutbahnya, kata kita, tadi isyarat. Nah seperti itu pun dilarang bagi si mustami, apalagi si khatibnya yang sedang khutbah. Negor sama yang anak-anak yang sedang bercanda itu kagak boleh, hukumnya dilarang. Iya, jangankan siapa kita si mustami aja tinggal dengerin, enggak mengeluarkan sekara, enggak mengeluarkan suara, jangan bercanda, cuma isyarat aja. Seperti itu dilarang, kagak boleh kalau sedang khutbah. Pakon lagotea, maka laga kesia-sia khutbahnya. Itu dilarang bagi khatib. Bagi si mustami aja dilarang, yang mendengarin melaksanakan isyarat, apalagi yang khutbah. Kalau khutbah fokus khutbah, sedangkan khutbah itu pengganti 2 rakaatnya sholat. Ya kalau dia sholatnya itu ngobrol, ngomel, berarti batal sholatnya, batal khutbahnya. Karena khutbah itu adalah pengganti daripada 2 rakaatnya sholat. Berarti lagi khutbah posisi dalam keadaan sholat. Kalau dia misalnya ngomel, masa iya sholat ngomel? Kan batal. Iya, tidak diperbolehkan. Suruh ngaji lagi di khutbah gitu ya. Yang keduanya, bagaimana kalau di dalam bacaan maulid ada yang narik suara, ada yang kenceng-kenceng. Ini tergantung bahannya, tergantung metodenya, tergantung tarikannya. Kan bahar ada bahar razaz, bahar tawil, bahar basit, dan bahar segala-galanya. Nah ini banyak, bukan sedikit. Jadi tergantung lagam bawaannya. Ini kagak apa-apa. Iya, mengeraskan suara, bahkan sampai ngeleki suara. Nah saking takzimnya menggabungkan dengan kelahirannya Nabi, gak apa-apa, nggak ada larangan. Iya, dibolehin. Iya, sesuai dengan bahar yang dibawakannya. Tentu kalau misalnya daerah-daerah kulon, daerah-daerah misalnya daerah-daerah sono, ini lagamnya lagam yang lemah, pelan. Ini sesuai dengan lagamnya. Biasa kita lagamnya tarik kagak apa-apa. Iya, bukan berarti itu bidah, bukan. Iya, apalagi suaranya sampai tujukin banget, sampai ngecek dari urat, itu tanda kecintaannya lahirnya Nabi gitu deh. Nah, itu dibolehin. Iya, kagak apa-apa. Terus apa lagi tadi? Pak Ustadz ini Iya. dengan wadah kuning itu. Dengan wadah kuning di sini dalam arti disemprot. Iya, bukan berarti misalnya tempat itu kuning dilarang, enggak semua kuning, dari kuningan berbentuk semprotan, berbentuk dingin, disemprot dingin dikrom. Iya, warna kuning. Nah yang seperti itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya tempatnya kuning itu mah agak, misalnya ember kuning, terus lagi panci kuning, bukan dengan semprotan di sepuh misalnya, bukan. Nah itu nggak ada larangan. Yang dilarang di sini adalah yang ada sepuhan, disepuh disemprot dengan keemas-emasan. Nah ini dilarang. Paham ya? Nah, bukan yang warna kuning, bukan. Kalau seandainya ember warna kuning nggak boleh. Iya, ini bukan ember warna kuning, silakan dipakai. Ini mah yang disemprot ya, yang diiniin. Iya, ini disepuh ya, disemprot. Bahannya kuningan. Iya, ini sama aja. Nggak boleh. Kita misalnya bikin tempat padasan, nah pakai kuningan, ini tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Iya, bukannya tidak diperbolehkan, bukan. Iya, makruh hukumnya ketika kita menggunakan tempat dari kuningan. Tadi apa lagi? Apa di BD? Iya. Itu Pak tadi lap itu kan. Oh iya. Dari syaratnya. Iya. Kalau seandainya tadi kan
Ketika kita selesai daripada wudhu, jangan kita lap anggota badan kita, muka kita. Tapi kalau seandainya kalau kagak dilap, ketika kita sholat, takutnya ada yang ngocor dari kumis kita, kemudian ketelan sama kita, akhirnya mengganggu dengan kehusuan sholat kita. Bagaimana hal yang seperti itu? Kalau bagian muka mah kagak apa-apa, kalau yang taksiran mah buat tidak menghususkan di dalam sholat kita. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menghalangi hal yang seperti itu, lebih baiknya jangan diusap. Iya. Tapi kalau seandainya ada kumis yang menghalanginya, karena kalau kagak dilap nanti ada air sisa ke kumis, akhirnya turun ke mulut, akhirnya ketelan sama kita. Bukan menjadi batal, tetapi mengganggu kehusuan di dalam sholat kita. Itu mah diusirin karena ada udur kagak apa-apa dilap. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada kumis yang tidak mengganggu, ini harusnya jangan dilap kalau bisa. Terus lagi tadi apa ya? Iya. Untuk menjaga kehusuan kita, kita mah pangkatnya bukannya nabi, pangkatnya bukannya sahabat, pangkatnya bukannya ulama-ulama yang sekira-kira yang sudah marifat. Yang penting mah kita kerjakan sholat, yang penting mah ada satu juz kehusuan di dalam sholat kita. Kalau seandainya giliran takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan sedekap mulut mah ngomong, tapi artinya berlawanan dengan sholat kita. Allahu Akbar, mulutnya baca bismillah, tapi hati mah mana baik kayak umpamanya. Bahkan begitu juga. Yang penting mah kalau seandainya kita ruku waktu yang sedikit, ya wayahnya kita husuk dah. Iya, ruku kagak juga, itidal. Itidal kagak juga, nanti sujud kagak juga, atau duduk antara dua sujud kagak juga, atau tahiyat awal. Pokoknya di dalam sujud, di dalam rukun ada kehusuan di dalam sholat, kagak apa-apa. Iya, sah sholat kita sah. Yang penting mah syarat dan rukunnya sempurna. Iya, di dalam sholat kita enggak diharuskan dari mulai takbiratul ihram, terus lagi ruku, sujud, terus lagi duduk lagi rakaat kedua khusyuk, enggak disyaratkan. Enaknya kita mazhab Imam Syafi'i, khusyuan tidak menjadi rukun sholat. Beda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mah dari mulai kita Allahu Akbar sampai indah hamidul majid ayat akhir kagak khusyuk, kagak sah sholat kita. Berat aja Imam Ahmad mah. Kita mah macam Syafi'i emang bener. Enggak diharuskan kita harus khusyuk. Yang penting mah ada satu juz di dalam sholat, ada kehusuan. Iya, atau lagi tumaninah khusyuk, kan tumaninah sedikit waktunya. Khusyuk di dalam tumaninah menjadikan sah sholat kita. Iya, walaupun ruku kagak khusyuk, sujud kagak khusyuk, takbirnya kagak khusyuk, kagak apa-apa. Iya, saya juga, ya namanya manusia pasti ada sholat yang pikirannya kemana-mana. Iya, yang penting mah ada juz kehusuan di dalam sholat kita. Tahu ya Pak ya? Kita mau bukannya Imam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sholat tadi mana orang kerasa, begitu habis sholat tanahnya dicabut kerasa kegedetan. Iya, lagi tapi digigit nyamuk keluar kerasa. Iya, coba. Dan Sayyidina Ali lagi sholat tadi mana orang kerasa, saking khusyuk-khusyuknya sholat. Lupa oleh digigit nyamuk kerasa lagi sholat. Bagaimana? Lama enggak? Enggak tahunya Imam udah sujud, saya masih begini baik. Kalau nyopir microslip. Iya. Ya kalau sebentar mah kagak, tapi kalau misalnya lama mah ada imam tahiyat akhir kita masih tidur, nah itu batal. Iya. Ada lagi?
Ya, sujud syukur itu ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan. Terus kita syukur. Kalau misalnya bola maka nggak usah sujud syukur. Nggak usah. Iya. Kita mendapatkan suatu kenikmatan itu kita pakai sujud syukur nggak apa-apa. Tapi namanya permainan lah ya nggak usah. Ya, ada lagi? Baju B tadi ya, maksudnya kalau pengen khusus ya nggak juga nunggu imam udah mau akhir ayat baru dia takbir kali ya. Kalau kita lalai itu ya. Itu lalai ya. Ya. Iya, nggak usah. Sebelumnya kan iya gini kalau baju B kan dia kalau dari awal kan itu kan konsentrasi itu. Jadi dia takbirnya pas setelah mau sujud peruku Allahu Akbar gitu. Itu yang nggak boleh. Juga baca ayat yang baru itu kan katanya biar agak tenang gitu. Iya, kita jangan kita mengakhirkan karena kehusuan daripada sholat kita. Iya, lebih baiknya kita takbiratul ihramnya bareng dengan takbiratul ihramnya si imam. Walaupun dalam keadaan tidak khusyuk itu kagak apa-apa. Jangan sampai kita nungguin ya sholat juga kalau khusyuk nanti kan nungguin kalau udah dapetin ruku. Nah, jangan. Iya, itu tidak diperbolehkan. Lalai. Sebagainya ada juga kalau misalnya khotib kan ada yang pakai teks dan enggak ya. Kalau pakai teks kan dia fokus di teksnya gitu, jadi dia nggak berekspresi. Ada khotib yang nggak pakai teks dia berekspresi gitu. Maksudnya ya karena mungkin keasikan menyampai materi sama dengan ceramah gitu. Di tangannya gitu begini gitu. Nah, ya kita ada yang gitu kan ya. Ada. Nah itu gimana? Ya, di dalam khutbah itu adalah khutbah itu bukan ceramah. Khutbah itu adalah nasihat, beda dengan ceramah. Kalau ceramah sih kita angkat-angkat tangan begini, kita gerak-gerik boleh kemana-mana boleh. Tapi kalau yang namanya khutbah tetap fokus karena dia dari dalam keadaan sholat. Iya, khutbah itu pengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Iya, khutbah itu sholat Jumat 2 rakaat, khutbah 2 kali duduk berarti 4. Pengganti daripada sholat zuhur dalam arti posisinya ketika khutbah bukannya ceramah gitu. Kadang-kadang tangan baru begini, mata baru begini, baru bergerak-gerak, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan sama sekali. Karena itu bukannya ceramah. Kalau ceramah sih bebas, mau pakai mana juga. Kan itu khutbah, fokus. Dia mau lihat teks mangga, kagak lihat teks juga mangga. Tapi yang lebih utama mah lihat teks, lihat tulisan. Itu paling utamanya. Saya mah kagak lihat teks mangga. Yang penting di dalam rukun khutbahnya harus benar-benar terbaca. Iya, di dalam khutbahnya. Dan tidak harus misalnya menyangkut bulan Maulid, khutbahnya bulan Maulid, bulan Rajab, khutbahnya bulan Rajab, itu nggak usah, nggak harus seperti itu. Iya, tergantung kitanya. Mau bahas masalah itu juga silahkan, cuma jangan keluar daripada rel di dalam khutbah. Orang-orang khutbah ada yang lama banget, Masya Allah. Gitu. Kan kata Rasulullah juga, waqsirul khutbah wa'atilus sholat. Kata Nabi, ringkeskan khutbah, pendekin khutbah, panjangin sholat. Sholatnya yang lama, bukan khutbahnya yang lama. Kadang-kadang kita beda, khutbah jamaah ada setengah jam, kira sholat jamaah cuma 10 menit. Kan itu salah. Kata Rasulullah, pendekkan khutbah. Kenapa dipendekkan khutbah? Karena di dalam sholat itu ada orang yang banyak kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang kerja, ada yang petani, ada yang apa, mereka butuh istirahat. Nah, ini kadang-kadang ada yang setengah jam, lama banget. Kira sholatnya pendek banget. Nah, itu salah. Itu. Jadi di dalam khutbah tidak diperbolehkan, apalagi apa yang menggerak-gerakkan badan
itu disunatkan megang tongkat supaya jejak, supaya diem, gitu. Nggak ada bergerak-gerakan, nggak boleh seperti begini. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, ini kagak boleh, gitu. Nggak dianjurkan, tidak ada perintah, karena mereka sedang melaksanakan pengganti 2 rakaatnya sholat, gitu. Amin. Ada lagi? Baik, saya kira cukup 1 termin 5 pertanyaan tadi dan cukup menarik apa yang tadi dibahas dan mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita sehingga ibadah kita semakin baik setiap harinya. Itu pentingnya kita ta'lim, belajar terus ya tanpa ada rasa bosan sampai akhir hayat kita. Baik, karena mengingat waktu pukul 22 kurang 4 menit kita sampai dulu kali kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada pekan yang datang. Kita semua tetap menasihat wa'afiat dan panjang umur agar kita bisa berkumpul kembali di pekan depan. Dan mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum